Halo semuanya, sebelumnya, pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika laut yang luasnya hampir 70% bumi ini itu tidak memiliki aturan? Halo, perkenalkan nama saya Sherena Evangeline Chandra dengan NIM E0612511110 dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, tanpa adanya aturan, laut ini akan menjadi arena konflik tanpa adanya akhir. Tetapi disinilah peran penting dari apa yang kita sebut sebagai masyarakat kelembagaan maritim. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu masyarakat kelembagaan maritim dan mengapa masyarakat kelembagaan maritim ini menjadi salah satu hal yang penting dari studi hubungan internasional. Nah, pertama-tama kita harus memahami apa itu masyarakat kelembagaan maritim. Nah, masyarakat kelembagaan maritim bukanlah sekedar kumpulan pelaut atau nelayan, tetapi ini adalah sebuah sistem global yang terdiri dari negara, organisasi internasional, dan aturan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berada di laut. Landasan utama Landasan utamanya ini berada pada UNCLOS pada tahun 1982. UNCLOS ini adalah United Nations Convention Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Nah, jika masih tidak mengerti apa sih itu UNCLOS, nah bayangkan UNCLOS ini sebagai undang-undang dasar, tetapi bagi samudra. Di dalamnya ini diatur mana yang merupakan milik sebuah negara seperti zona ekonomi eksklusif dan mana yang merupakan laut lepas milik bersama. Selain aturan, ada juga aktor penggeraknya seperti International Maritime Organization atau IMO yang menjaga keselamatan pelayaran hingga kesepakatan regional antar negara untuk menjaga keamanan laut dari ancaman seperti pembajakan dan juga polusi. Nah, lalu apa hubungannya dengan jurusan hubungan internasional? Ada tiga alasan utama mengapa ini sangat mengapa ini ada tiga alasan utama mengapa hal ini itu sangat berhubungan dengan jurusan hubungan internasional. Yang pertama yaitu soal kedaulatan dan geopolitik. Dalam hubungan internasional, kita belajar bahwa batas wilayah adalah hal yang sangat penting dan juga sakral bagi suatu negara. Nah, kelembagaan maritim itu membantu negara-negara menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai melalui hukum dan bukan melalui kekuatan dan militer. Nah, tanpa adanya lembaga ini, konflik seperti di Laut Cina Selatan itu akan jauh lebih sulit untuk diredam atau diselesaikan. Nah, yang alasan kedua yaitu soal ekonomi politik global. Nah, tahukah kalian bahwa lebih dari 80% perdagangan dunia ini diangkut melalui laut? Kelembagaan maritim kelembagaan maritim itu memastikan jalur perdagangan ini tetap terbuka dan aman. Bagi hubungan internasional, ini bukan soal menjaga stabilitas ekonomi dunia agar tidak terjadi krisis. Nah, bagi hubungan internasional, ini adalah soal menjaga stabilitas ekonomi dunia agar tidak terjadinya krisis akibat terganggunya rantai pasokan global. Alasan ketiga yaitu soal kerjasama multilateral. Dalam studi hubungan internasional, laut adalah bukti nyata bahwa ego suatu negara itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah global. Fenomena ini sering disebut sebagai tragedy of the commons, di mana laut ini dianggap sebagai milik bersama tanpa adanya pagar fisik. Sehingga tindakan satu negara seperti membiarkan polusi atau overfishing, dampaknya ini akan langsung dirasakan oleh negara lain, terutama negara tetangganya. Arus laut itu tidak mengenal adanya batas-batas negara. Sampah yang dibuang di satu benua itu bisa berakhir di benua lain, dan kenaikan suhu bumi ini akan merusak terumbu karang secara global. Tanpa peduli seberapa ketat sebuah negara itu dapat menjaga perairan domestiknya.
Nah, kondisi inilah yang memaksa negara-negara untuk meninggalkan kepentingan sempit mereka dan masuk ke dalam kerjasama multilateral. Masalah seperti illegal fishing hanya bisa diatasi jika pertukaran data intelijen dan kerjasama pengejaran antar negara. Karena pelaku seringkali memanfaatkan celah perbatasan untuk melarikan diri. Nah, melalui Konstitusi Laut Dunia atau UNCLOS pada tahun 1982, serta lembaga seperti IMO, dunia ini berusaha menciptakan aturan main yang adil bagi semuanya. Dan pada akhirnya, laut ini mengajarkan kita tentang interdependensi atau ketergantungan pada kemampuan kita bekerja sama melampaui batas-batas negara untuk menjaga laut. Sebagai kesimpulan, pada akhirnya, lembaga maritim adalah titik temu di mana hukum, politik, dan juga ekonomi dunia itu menyatu di atas luasnya samudra. Bagi kita di hubungan internasional, memahami laut berarti memahami bagaimana cara dunia bekerja. Laut seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pemisah antar daratan saja, melainkan sebagai sebuah jembatan diplomasi yang memaksa kita untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi. Lewat kelembagaan yang kuat, kita ini punya kesempatan untuk memastikan bahwa laut ini tetap menjadi ruang aman dan makmur untuk bersama. Bukan sekedar menjadi arena perebutan kekuasaan atau peperangan. Karena pada titik terjauhnya, menjaga laut ini bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi menjaga bumi kita di masa yang akan datang. Baik, sampai sini penjelasan saya mengenai masyarakat kelembagaan maritim. Dadah. Baik, sampai sini saja penjelasan saya mengenai masyarakat kelembagaan maritim. Semoga bermanfaat. Dadah.